Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapakmu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam hidup bermasyarakat, anak kecil cenderung dipandang sebagai pribadi yang tidak dipedulikan. Selain fisik yang masih kecil, pola pikir dan wawasan masih sangat terbatas. Namun tidak demikian dalam keluarga. Di dalam keluarga, seorang anak memiliki perhatian yang lebih dari orang tua, sebab merupakan buah cinta dan anugerah Allah yang sungguh nyata dan istimewa. Oleh karena itu, anak kecil ditempatkan pada posisi yang istimewa. Di dalam diri anak kecil selalu terkandung kepolosan dan ketulusan yang nampak, serta memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi. Kebergantungan yang dimaksudkan di sini adalah menyandarkan segala harapan kepada kemahakuasaan Allah. Dan itulah mengapa Yesus menempatkan seorang anak kecil dan dijadikan sebagai tolok ukur dan syarat bagi para murid dan kita sekalian untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudari dan saudaraku yang terkasih, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, jawaban Yesus atas pertanyaan para murid tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga cukup mengherankan. Yesus menunjuk pada keberadaan diri seperti anak kecil sebagai syarat kelayakan bagi siapa yang akan masuk dan menjadi terbesar dalam kerajaan Allah. Bertobat dan merendahkan diri seperti anak kecil, itulah syaratnya. Sikap jujur, polos, dan tulus ikhlas yang sering kali kita temukan dalam diri anak kecil merupakan sikap yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, perlu sekali kita berupaya untuk menjadikan diri kita bersikap rendah hati, bersikap jujur, tulus, dan polos di hadapan Allah. Saudari dan saudaraku terkasih, Allah selalu menghendaki agar hidup kita baik, dan ini mestinya menjadi harapan dan kerinduan kita
untuk bisa hidup baik di hadapan Allah dan juga sesama. Namun demikian harus disadari bahwa keterbatasan dan kelemahan sebagai manusia memungkinkan kita untuk jatuh dalam kesalahan dan dosa. Melalui kesadaran inilah kita perlu terus-menerus membarui diri melalui pertobatan. Membarui diri terus-menerus melalui pertobatan hendaknya menjadi cara dan sikap hidup kita di hadapan Allah. Allah tentu bergembira dan menyambut dengan sukacita bagi kita yang senantiasa mau datang dengan rendah hati dan bertobat. Ingatlah bahwa buah dari kerendahan hati adalah tobat yang sejati. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pada hari ini pula gereja merayakan peringatan wajib Santa Clara. Santa Clara menjadi pendiri suatu ordo religius pada biarawati yang disebut dengan Ordo Santa Clara atau Claris. Ia pernah mengatakan demikian, "Pergilah dalam damai, engkau telah mengikuti jalan yang benar. Pergilah dengan penuh keyakinan, sebab penciptamu telah menguduskanmu, telah memeliharamu terus-menerus dan telah mengasihimu dengan segala kelembutan, bagaikan seorang ibu terhadap anaknya. Oh Tuhan, terberkatilah Engkau karena telah menciptakan aku." Inilah doa yang disampaikan oleh Santa Clara. Ia adalah seorang perawan. Ia hidup dalam semangat asketis dan juga senantiasa bergantung kepada Tuhan. Semangat pelayanan inilah yang kemudian membentuknya, membawanya untuk semakin dekat bersama dengan Tuhan. Kendati pun ia dalam situasi yang sulit, saat ia mengalami sakit, ia tetap bersuka cita sebab ia melayani Tuhan dengan rendah hati. Saudara dan saudaraku yang terkasih, maka marilah kita menghidupi semangat rendah hati. Kita bertumbuh dalam kerendahan hati dan juga memiliki spiritualitas seperti seorang anak kecil, serta mengikuti teladan Santa Clara yang kita peringati pestanya pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin.